Selamat malam, selamat berjumpa dengan saya Geni Sastro. Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Pada video ini saya akan mereaksi video dari Ustadz Adi Hidayat, di mana di dalam sebuah video dia menjelaskan mengenai surga dan neraka. Surga dan neraka dia katakan ada di akhirat. Jadi surga dan neraka itu di akhirat, saudara-saudara. Orang-orang kalau sudah mati nanti bisa berjalan, bisa ke surga dan bisa ke neraka. Padahal penjelasan dari saudara Ustadz Adi Hidayat ini menyimpang dengan kitab suci, saudara-saudara. Jadi surga itu tidak ada di akhirat. Surga itu ada di bumi yang paling utama. Dan orang-orang mati tidak bisa masuk surga. Perlu kalian tahu, istilah surga ini bukan bahasa Al-Quran, bukan bahasa Arab, bukan pula bahasa Ibrani. Surga itu adalah bahasa Sanskerta, suwarga. Karena terkenal di Indonesia, populer di Indonesia, disesuaikan dengan lidah bahasa Indonesia, disebut surga. Surga itu ada di kitab suci agama Hindu, di kitab Weda. Surga itu artinya tempat peristirahatan Tuhan dan orang-orang suci. Itu adanya di bumi yang paling utama. Demikian, saudara-saudara, bukan orang mati bisa masuk ke sana. Demikian. Nah, orang mati itu binasa. Tu anayos tatu dasibi. Orang-orang mati adalah orang-orang yang mendapat hukuman karena badannya masih dipenuhi oleh sifat-sifat buruk. Dan orang-orang suci mampu mengetahui dengan benar bahwa mati adalah sesuatu yang sangat menakutkan karena mati itu adalah binasa. Jadi orang mati itu tidak bisa kemana-mana, sudah selesai. Tidak ada perjalanan lagi. Orang mati itu binasa. Nah, orang yang binasa itu orang yang badannya tidak memperoleh cahaya. Demikian. Jadi kalau kita badan tidak memperoleh cahaya, maka kita tidak bisa kemana-mana, matilah kita. Mari kita lihat Bhagavad Gita bab 4 sloka 40. Tuhan bersabda, Ajenas co asrada danas co samsayo atmo winasati nayam lokah asti no para no sukam samsayo atmana. Artinya, orang-orang yang tidak menguasai serada dan tidak menyalakan api suci termasuk golongan orang-orang dungu, sehingga badannya tidak pernah memperoleh cahaya. Dan orang-orang seperti itu niscaya berada dalam kesusahan dan pasti akan binasa. Demikian juga orang-orang yang sudah berhasil memperoleh cahaya tetapi belum bisa memenuhi badannya, maka dia niscaya tidak bernasib mujur. Dan orang-orang seperti itu pasti akan berada dalam kesulitan dan pasti akan mati, sehingga tidak bisa mencapai kebahagiaan tertinggi. Nah, demikian saudara-saudara, orang itu mati nggak bisa ngapa-ngapain. Demikian. Jadi tidak bisa dia kemana-mana. Nah, sekarang saya jelaskan asal-usul surga. Surga itu adalah hadiah, saudara, dari atau janji dari Tuhan yang tidak berwujud. 7.000 tahun yang lalu agama Hindu sudah ada, agama lain belum ada, saudara, baru Hindu. Nah, orang-orang Hindu pada saat itu percaya bahwa setelah mati nanti kita mendapat surga bagi pengikut Tuhan yang tidak berwujud itu. Tetapi bagi bukan pengikut Tuhan yang neraka. Nah,
Kenapa Tuhannya tidak berwujud? Saya sebutkan karena ini supaya kalian jelas nanti. Karena Tuhan itu ada dua, Tuhan yang berwujud dan Tuhan yang tidak berwujud. Nah, Tuhan yang tidak berwujud itu adalah ciptaan manusia, jadi Tuhan imajiner. 7.000 tahun yang lalu, orang-orang Hindustan percaya bahwa Tuhan itu ada. Nah, karena Tuhan itu ada, tetapi dia tidak bisa memikirkannya, tidak menjangkaunya. Tetapi alasannya kuat karena ada ciptaan. Tidak mungkin tercipta sendiri, pasti ada yang menciptakannya. Ada bumi, ada bulan, ada matahari, terus siapa yang menciptakan? Nah, itulah disebut Tuhan. Tuhan Sang Maha Pencipta. Karena dia gampang, tidak tahu yang benarnya, maka dibuat deskripsi supaya pengikutnya yakin. Jadi resi-resi ini pintar, biar yakin pengikutnya, maka dia dapat bisikan. Ada yang masih tahu bahwa Tuhan itu Sang Maha Pencipta, tidak pernah dilahirkan, tidak berwujud, maha besar dan maha tinggi, tidak terpikirkan dan wajib disembah-sembah. Orang-orang yang tidak menyembahnya nanti kalau mati neraka. Bagi orang yang menyembahnya kalau mati masuk surga. Nah, begitu saudara-saudara. Dan di surga itu indah sekali, lebih indah dari di dunia ini. Apa saja ada. Wah, menggiurkan saudara-saudara. Nah, karena agama ini menarik, maka seluruh dunia ini mengikuti saudara. Sampai ke Yunani, sampai ke Arab, orang-orang Quraisy di Arab itu jadi memeluk agama Hindu yang percaya kepada Tuhan yang tidak berwujud itu, dan jika kita mati mendapat surga bagi pengikutnya, tetapi bagi yang tidak percaya ya neraka. Nah, demikian terjadinya Tuhan dan surga itu. Dan sampai sekarang sulit merubah orang-orang itu tetap percaya Tuhan itu tidak berwujud kok. Padahal itu ciptaan resi-resi zaman 7.000 tahun yang lalu. Nah, kemudian 5.000 tahun yang lalu Tuhan turun ke dunia ini berwujud manusia bernama Krishna, membawa ilmu pengetahuan tentang kebenaran yang disebut yoga. Loh, kenapa harus Tuhan yang turun datang membawa yoga ini? Kenapa tidak diberikan kepada dewa itu siapa? Nah, ini tidak bisa karena api yoga. Jadi yoga itu berhubungan dengan api yoga. Hasilnya itu api yoga. Nah, kalau api yoga ini tidak bisa dilihat oleh siapapun, yang bisa melihat cuma Tuhan sama orang yang badannya sudah dipenuhi cahaya. Jadi tidak mungkin, makanya Tuhan langsung yang turun ke dunia ini. Tuhan mengajarkannya kepada Arjuna karena saat itu yang badannya dipenuhi dengan cahaya cuma Arjuna. Jadi Arjuna yang mampu menerimanya. Jadi diberikanlah yoga ini kepada Arjuna. Nah, itu lisan saudara-saudara, baik prakteknya juga teorinya. Arjuna juga demikian mengajarkannya, dia lisan, baik prakteknya juga teorinya. Nah, baru kemudian tahun 1500 sebelum Masehi, baru setelah dikenal tulisan, huruf, barulah ditulis dalam sebuah buku namanya Bhagavad Gita. Nah, itulah Bhagavad Gita itu adalah isinya adalah petunjuk-petunjuk yoga, cara-cara yoga supaya bagaimana caranya kita supaya dapat cahaya. Itu saudara-saudara. Nah, setelah kita diberikan ilmu pengetahuan tentang yoga ini, barulah manusia itu tahu, orang-orang di dunia itu tahu ternyata Tuhan yang tidak berwujud itu fiktif. Nah, karena Tuhan yang tidak berwujud itu fiktif, maka surganya juga fiktif. Jadi tidak ada itu hayalan semua, imajiner semua itu. Nah, Tuhan yang tidak berwujud itu tidak bisa menolong manusia, tidak bisa menolong orang. Mari kita lihat Bhagavad Gita bab 12 sloka 3. Tuhan bersabda, "Ye tuak saro manir desyamo awiyato paryu pasati salwatro gam acintyamco kuto seta mo acalam druwang." Artinya, Tuhan penguasa langit dan bumi yang maha besar dan maha tinggi
yang tidak terpikirkan dan tidak memiliki nafsu birahi dan ada di mana-mana, tidak bisa memberikan perlindungan karena Tuhan yang tidak berwujud sesungguhnya tidak pernah ada dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya walaupun sudah berusaha dianalisa dari sudut pandang berbagai macam ilmu pengetahuan yang manapun. Nah, begitu saudara-saudara. Jadi tidak bisa dibuktikan Tuhan yang tidak berwujud ini. Dan kalau memang Tuhan yang tidak berwujud ini benar-benar menjanjikan surga, nah ketika orang-orang itu rohnya diambil sama Tuhan yang berwujud, ditaruh di tempatnya, itu seperti vakum cleaner, saudara, otomatis begitu keluar dari tubuh makhluk itu langsung keisap masuk ke suatu tempat namanya penampungan roh. Nah di situ dia nggak ngapa-ngapain, orang itu nggak bisa apa-apa, nggak bisa bergerak, nggak bisa berjalan roh itu. Nah kalau memang itu janjinya benar, Tuhan yang tidak berwujud kan diambil itu harusnya. Wah ini punya aku nih, aku ambil bawa ke surga. Tapi nggak diambil karena Tuhan yang tidak berwujud itu tidak ada. Demikian saudara-saudara. Sehingga orang-orang yang menjadi pengikut Tuhan yang tidak berwujud itu hidupnya menyedihkan saudara-saudara. Binasa itu nanti. Mari kita lihat Bhagavad Gita bab 12 sloka 5. Tuhan bersabda, Kleso kartaras tesang awiyato asakta citasang awiyato higa tirdukam deho awat bir awab yate. Artinya orang-orang yang senantiasa dengan senang hati menjadi budak dan pelayan Tuhan yang tidak berwujud, niscaya pikirannya mudah marah dan mudah cemas. Dan mereka pasti akan mengalami kerugian dan juga akan mengalami nasib yang sangat menyedihkan karena pengikut Tuhan yang tidak berwujud badannya tertutup dari cahaya sehingga tidak terbebas dari rasa takut dan mereka pasti akan mengalami kematian dan penderitaan. Nah, demikian saudara-saudara. Jadi orang yang Tuhan yang tidak berwujud tidak bisa gitu. Nah, itu Tuhan yang menyatakan saudara-saudara. Loh, kenapa orang-orang Hindu itu masih tetap sekarang kekeh untuk mempertahankan menyembah Tuhan yang tidak berwujud? Karena tidak bisa menerjemahkan Bhagavad Gita. Nah, itu faktanya begitu. Nggak ada alasan lain kenapa tidak menerima. Udah jelas-jelas dibilang tidak bisa menolong manusia kok. Masih di kita sembah-sembah. Itu alasannya apa? Karena tidak bisa mengartikan, tidak bisa menerjemahkan bahasa Sanskerta yang ada di kitab Bhagavad Gita itu. Demikian saudara-saudara, jadi bukan apa-apa. Jadi banyak orang Hindu yang kokoh Tuhan yang tidak berwujud, yang meragu angin. Kalau orang Awi Pascita itu susah, saudara. Orang Awi Pascita itu diluruskan tuh susahnya luar biasa. Ya, diapain lagi? Nah, demikian saudara-saudara. Jadi Tuhan yang tidak berwujud itu tidak bisa menolong seseorang. Makanya agama Hindu ini dulu sejak ada 7.000 tahun yang lalu, itu semua pengikutnya pasti mati, pasti tidak terbebas dari penyakit, pasti. Dan sampai sekarang juga yang mengikuti orang-orang Hindu kan banyak mengikuti Tuhan yang dia berwujud, ya pasti mati. Dia bilang nanti kita moksa menyatu dengan Tuhan yang Maha Esa, Amor ing Acintya. Itu berhayal, saudara. Yang namanya orang Awi Pascita ya begitu hayalannya. Dan semua saudara-saudara ahli-ahli orang Hindu tuh
berpikirnya begitu. Makanya jangan kaget kalau orang Hindu itu sudah master, itu harusnya kan pintar bahasa agama Hindu. Tidak ngerti agama Hindu sudah. Makanya dia jadi mualaf banyak tuh. Tapi yang konyol lagi, agama Hindu aja dia bertahun-tahun belajar tidak bisa kuasai, malah jadi ustaz, malah mendapat kedudukan. Apa orang tidak berpikir ya agama yang dia pelajari lama aja dia nggak ngerti, apalagi agama Islam yang baru. Saya yakin dia tidak ngerti agama Islam. Saya yakin banget. Saya berani berdebat, dia tidak berani, dia tahu agama Islam. Terus apa? Yaitu motifnya banyak, saudara. Ada motif ekonomi, ada motif macam-macam. Karena kalau tidak punya kapasitas, di Hindu nggak punya kapasitas, nggak diterima menjadi penceramah, nggak dapat pengikut. Jadi artinya di mana yang bisa dapat pengikut banyak ya di situ. Yang demikian. Saya yakin saya berani saya mengatakan, saya berani berdebat dengan orang-orang mualaf itu dari manapun asalnya, pasti dia tidak mengetahui Islam dengan benar. Nah, kalau yang mengetahui Islam dengan benar itu kan halus. Saya banyak ketemu kiai-kiai halus, cara berpikirnya juga datar, baik, tidak ritmenya naik turun gitu, tidak. Yang gitu saudara-saudara. Nah, tadi saya berjanji akan menjelaskan di mana sih bumi yang paling utama itu. Mari saya akan jelaskan, tetapi sebelum saya menjelaskan itu, mari kita lihat dulu cuplikan video dari Ustadz Adi Hidayat. Ayo, mari kita saksikan bersama. Dah, fokus lihat sini. Dah, kita kembali ke sini. Di akhirat cuma ada dua pilihan. Tahan baik-baik, tahan. Sebentar, kita belum sampai ke intinya nih. Ya. Di akhirat tempat itu cuma dua. Yang satu persinggahan. Ada tempat singgah di sini. Ini pilihannya dua. Kalau bukan surga, jannah, maka neraka. Awas nih, ini abadi nih. Jadi kalau masuk sini selamanya neraka. Kecuali ada yang dikehendaki Allah nanti. Kalau masuk sini selamanya surga, gak akan pindah. Gak akan pindah. Ya, awas hati-hati. Ustadz, tapi kan saya kangen. Di dunia saya merokok. Gimana saat di akhirat kalau saya masuk surga? Ya ambil apinya di neraka. Lihat sini. Ini tengahnya disebut dengan A'raf namanya. Bukit tinggi. Sampai muncul Quran surah ke-7. Baca ayat ke-45 sampai dengan 47 sampai 49. Nah, tadi sudah kita saksikan bersama video dari Ustadz Adi Hidayat. Sekarang saya jelaskan di mana letaknya bumi yang paling utama itu. Semua orang di dunia ini berpandangan atau berpikir bahwa galaksi itu hanya ada satu. Hanya ada galaksi Bima Sakti ini. Jadi bulan hanya ada satu, bumi satu, dan matahari satu. Dan bintang-bintang dianggapnya itu adalah planet. Bukan, saudara-saudara. Bumi itu pertama sekali diciptakan satu. Itulah yang disebut bumi yang paling utama. Bumi diciptakan bersama infrastrukturnya. Jadi ada matahari supaya tidak gelap dan ada bulan supaya tidak panas. Nah, setelah diciptakan satu ini, Tuhan di sebuah dataran yang indah, disitulah Tuhan membuat istana. Istana itulah yang disebut surga. Kalau di dunia ini disebut istana, kalau di tempat Tuhan, di buminya yang paling utama itu disebut surga. Siapapun orang yang sudah bisa ke sana, yaitu orang-orang suci itu, maka dia menghadap ke surga itu, minta bahwa sudah selesai tugasnya. Oleh karena itu Tuhan menanyakan, mau pilih di mana tempatnya? Mau di pegunungan, mau di dataran rendah, mau di pinggir lautan, itu sesuai permintaan orangnya. Maka setelah orangnya menentukan sikapnya, maka dibuatkanlah istana di situ. Indah banget istananya, saudara. Demikian. Nah, setelah bumi yang pertama itu, yang paling utama itu ada, barulah dibuat turunannya, kopiannya. Dibuatlah banyak. Jadi bukan karena Big Bang, saudara. Kalau karena Big Bang kan nggak jelas bentuknya. Ini juga
lingkarannya juga, tempat-tempatnya juga kan tidak jelas, berantakan. Tetapi ini jelas rapi. Jauh di bawah bumi Tuhan yang Maha Esa itu, dibuatlah bumi banyak. Dibuat tata surya banyak sekali, melingkar seperti untaian mutiara. Dan matahari itu yang mengeluarkan sinar. Kalau bumi tidak, bulan tidak. Yang mengeluarkan sinar hanya matahari. Dan bintang-bintang yang kita lihat di langit itu sesungguhnya matahari, karena saking jauhnya kedip-kedip saja. Nah, kalau ada bintang situ berarti ada bumi, ada bulan. Berarti banyaknya bumi dan banyaknya bulan sesuai dengan jumlahnya kedip-kedip bintang itu. Itu saudara-saudara. Jadi bumi itu banyak, bukan satu. Nah, kalau kita perlu menjadi manusia tangguh, karena itu tempatnya jauh. Ke sana tidak bisa pakai alat transportasi. Badan kita sendiri kalau dipenuhi dengan cahaya bisa ke sana. Demikian saudara-saudara. Nah, mari kita lihat Bhagavad Gita bab 8 sloka 20. Tuhan bersabda, paras tasmat tu bawo ani awiyatat sanatana yaso sarwesu butesu nasatsu no winasati. Artinya, di bagian lain dan jauh di atas sana ada dunia lain yang kekal dan bercahaya, tetapi tidak bisa dilihat. Dan itulah benih yang pertama dari seluruh bumi yang ada di alam semesta ini. Dan ketika seluruh bumi dan semua makhluk hidup yang ada di alam semesta ini binasa, niscaya bumi yang kekal dan bercahaya itu tidak ikut binasa. Jadi demikian saudara. Jadi buminya Tuhan itu tidak akan pernah binasa. Tidak pernah kehabisan bahan bakar. Mataharinya tetap, bahan bakarnya tetap ada. Tapi kalau mataharinya kita, bahan bakarnya habis, oksigennya habis, gelap gulita, kita juga kehabisan oksigen, jadi matilah semua makhluk hidup yang ada di dunia ini, termasuk dunia itu, bumi itu sudah tidak bisa dipakai, akhirnya dihancurkan oleh Tuhan, dinolkan, didaur ulang, jadilah bumi dibuat yang baru lagi. Demikian saudara. Nah, mari kita lihat Bhagavad Gita bab 9 sloka 4. Tuhan bersabda, Mayo tatam idam sarwam jagat awiyato murtina mat setani sarwo butani no caham te swawo setita. Artinya, di sanalah aku berada, di sebuah dataran, di bumi yang sungguh-sungguh berwujud tetapi tidak bisa dilihat karena sengaja bumi itu disamarkan. Dan semua orang yang lahir di dunia ini memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi penghuni surga milikku. Engkau, aku, dan semua penghuni surga tidak akan mengalami kematian dan selamanya tetap ada. Nah, itu kata Tuhan, saudara-saudara. Jadi di buminya Tuhan ini bumi yang paling utama, disitulah surga itu, saudara-saudara. Dan yang bisa ke sana sesuai saya jelaskan tadi hanya orang suci. Mari kita lihat Bhagavad Gita bab 8 sloka 16. Tuhan bersabda, Abrahma buana loka punar awartino Arjuna mam upoteo tu kauntio punar jarmo no widyate. Artinya,
Orang-orang yang badannya sudah dipenuhi cahaya, niscaya mampu mencapai bumi Tuhan Sang Maha Pencipta. Arjuna, ketahuilah bahwa orang-orang yang sudah menjadi penghuni tidak akan mengalami dosa lagi. Dan mereka sudah mencapai Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu, wahai putra Kunti, mereka tidak akan mengalami kematian dan kelahiran lagi. Nah, demikian saudara-saudara. Jadi di tempat Tuhan itu tidak ada orang mati, tidak ada orang berdosa lagi. Demikian. Nah, di sana itu sama dengan di dunia kita ini, apa yang ada di sini ada di sana. Mari kita lihat Bhagavad Gita bab 9 sloka 6. Tuhan bersabda, Yato kaso setito nityam wayu sarwotrago maham tatho sarwani butani mat setani tiao upoderayo. Artinya, sama seperti di dunia ini, semua yang ada di dunia ini juga ada di bumi yang paling utama. Juga ada samudra yang sangat luas dan berbagai tumbuh-tumbuhan, termasuk bermacam-macam rumput-rumputan dan bermacam-macam pohon-pohonan juga ada. Dan udara untuk bernapas melimpah adanya. Dan semua orang yang badannya sudah dipenuhi dengan cahaya, niscaya terbebas dari berbagai macam jalan tiruan, sehingga dalam waktu singkat bisa mencapai Tuhan yang Maha Esa dan diterima menjadi penghuni surga. Nah, demikian saudara-saudara. Jadi orang-orang yang badannya sudah dipenuhi cahaya itu, dia tidak ada hambatan. Banyak jalan-jalan tiruan, jalan palsu, tapi bisa dia bedakan. Jadi dia bisa sampai ke Tuhan dalam waktu yang singkat. Nah, di dunianya Tuhan itu, di buminya Tuhan itu, di bumi yang paling utama, tidak ada lautan, saudara. Tidak ada lautan. Kenapa? Yang ada samudra. Dan benuanya cuma satu, tidak ada 5 seperti tempat kita. Loh, kenapa ada satu? Karena tidak pernah mengalami kehancuran, abrasi, dan lain sebagainya. Tidak ada gempa. Jadi buminya itu, benuanya masih menyatu dan dikelilingi oleh samudra yang luas. Demikian saudara-saudara. Jadi dikira seperti sini ada laut Jawa, laut nggak ada. Tanah semua, kecuali di pinggirannya samudra yang luas adanya. Demikian saudara-saudara. Nah, ada juga orang berpikir kan di situ panas jauh di atas dekat matahari. Tidak, saudara. Karena masing-masing tata surya memiliki matahari sendiri-sendiri. Mari kita lihat Bhagavad Gita bab 15 sloka 6. Tuhan bersabda, No tat baso yate suryo, no sasamku no pawaka, yat gatwo no niwartante, tadamo paramam mama. Artinya, di bumi yang paling utama itu tidak ada orang mati karena panasnya matahari. Tidak ada angin puyuh dan tidak ada orang yang merasa ketakutan. Dan orang-orang mati tidak bisa mencapai alam di bumi pilihan yang sempurna itu. Karena
Aku hanya menerima orang-orang yang sudah berhasil melaksanakan penebusan dosa. Jadi demikian. Yang penebusan dosa di Hindu apa? Yoga. Karena hanya dengan yoga kita bisa menghancurkan dosa-dosa kita. Dengan yoga kita memperoleh cahaya. Cahaya itulah yang menghancurkan dosa kita. Dengan doa tidak bisa. Dengan sembahyang tidak bisa. Dengan nangis kepada Tuhan nggak bisa, saudara. Nah, demikian tempat Tuhan itu. Jadi di tempat Tuhan itu indah sekali. Nah, kepercayaan agama Hindu zaman dulu 1000 hari di sini, 1 hari di sana. Itu salah ngertiin, saudara. Juga itu dipikir waktu, tidak semua tergantung dengan kontennya. Juga itu bisa berarti kenikmatan, bisa berarti waktu. Mari kita lihat Bhagavad Gita bab 8 sloka 17. Tuhan bersabda, Sahasro yugo paryantam aharyat brahmano widu ratrim yugo sahosrantam te aho ratro widah jana. Artinya, di tempat peristirahatan yang terakhir itu, setiap orang memperoleh istana yang sangat megah. Ditambah lagi dengan 1000 macam kenikmatan, yang mana para brahmana bebas menikmatinya sepanjang siang. Dan 1000 macam kenikmatan itu juga bisa dinikmati sepanjang malam. Dan engkau bersama orang-orang yang sudah menjadi penghuni surga bebas menikmati hadiah itu siang dan malam. Nah, itu saudara, jadi enak di sana. Janji Tuhan, siapa yang bisa mencapai buminya Tuhan itu akan diberi hadiah. Setiap orang dapat istana satu. Istananya boleh milih, mau di pinggir laut, mau di dataran rendah, mau di bukit, boleh pilih, saudara. Jadi demikian. Nah, kalau di sini ada pegunungan Himalaya, di situ juga ada pegunungan Himalaya, karena ini kan kopinya. Cuma itu aja, seperti yang saya katakan tadi, tidak ada lautan. Karena buminya masih utuh, tidak mengalami abrasi, tidak mengalami penurunan, ada kan yang turunannya loh, tidak. Jadi buminya cuma satu. Demikian, saudara-saudara. Nah, itu tempat yang paling indah, saudara-saudara. Siapapun yang bisa ke sana luar biasa indahnya. Demikian supaya kalian tahu. Jadi bukan kalau mati kita ya nggak bisa kemana-mana. Makanya penuhilah badan dengan cahaya Tuhan atau dengan api yoga. Nanti bisa melihat sesungguhnya hidup ini cuma sekali, saudara-saudara. Jangan disia-siakan mengikuti orang yang tidak tahu. Padahal kitab Bhagavad Gita itu kan bebas apa boleh baca. Tetapi karena sudah disesatkan artinya, orang malah tidak ngerti apa itu. Dan Bhagavad Gita itu bukan untuk sekelompok orang, untuk orang India doang, tidak. Itu untuk semua orang. Makanya Tuhan bersabda, setiap orang yang lahir di dunia ini memiliki kesempatan yang sama menjadi penghuni surga. Maksudnya, kalau memiliki kesempatan yang sama kan semua boleh baca itu. Semua boleh melatih yoga. Semua berlatih yoga. Hanya ada 2 supaya kita bisa mendapat cahaya, yaitu Raja Yoga dan Karma Yoga. Jnana Yoga dengan membaca, ya nggak bisa. Itu ngarang itu, saudara. Dengan Bhakti Yoga, sembahyang, ya nggak bisa. Hanya dengan Raja Yoga. Kalau kita menguasai serada, yaitu asanas, pranayama, bana, mudra, puasa, yajna atau sedekah, dan samadhi. Itu seradanya yang harus kita kuasai. Nah, tentu pakai membaca. Kalau tidak membaca, bagaimana bisa menguasai? Nah, setelah menguasai itu kita latihan. Namanya disebut Agnihotra.
Nah, ageni otra ini kalau beletang-beletong dan lakukan karena kan nggak dapat apa-apa. Harus setiap waktu, artinya setiap hari. Makanya kita juga harus melakukan tirta yatra. Tirta itu suci, yatra itu waktu. Jadi melakukannya berterus-terusan beruntun tiap hari. Bukan mengejar-ngejar tempat suci pura dicari, bukan. Nah, itulah kalau sudah tidak bisa menerjemahkan Bhagavad Gita, jadinya demikian. Ya, demikian saudara-saudara. Mari kita lanjutkan. Nah, banyak orang-orang yang menjelaskan bagaimana caranya kita moksa, tetapi menyesatkan saudara. Nah, supaya kalian tidak sesat, maka saya kasih tahu. Hanya ada dua jalan supaya kita memiliki cahaya, yaitu karma yoga dan raja yoga. Bakti yoga nggak ada orang dengan sembahyang, dengan memuja Tuhan itu moksa nggak ada, nggak bisa dapat cahaya. Juga dengan kita belajar membaca, apalin sloka-slokanya, tidak bisa saudara. Jadi itu adalah orang-orang berhayal karena tidak bisa menerjemahkan Bhagavad Gita ke dalam bahasanya sendiri. Kalau di India kan itu diterjemahkan oleh orang-orang Inggris, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, terus baru dibawa ke India. Itu yang diajarkan di India. Jadi ketika menyalin ke bahasa orang-orang India, itu sudah disesatkan yang bahasa Inggris itu. Jadi tidak ngerti akhirnya orang-orang India, termasuk orang Indonesia juga. Tidak ngerti, makanya orang Indonesia dengan bangga mengatakan setelah mati itu bisa moksa. Karena dia tidak tahu yang sesungguhnya. Orang tidak tahu kan tebal muka, nggak tahu kalau dirinya salah, bangga banget mengatakan, wah orang mati masuk surga terus moksa. Nah itu kalau kita orang awi pascita itu saudara, nggak enakan orang awi pascita. Nah supaya kalian tahu cuma dua, yaitu karma yoga dan raja yoga. Mari kita lihat Bhagavad Gita bab 3 sloka 3. Tuhan bersabda, Loke asmin dui widahni seta puro prokta mayo anago jenano yogeno sankyanam karmo yogeno yoginam. Artinya, wahai Arjuna yang sudah terbebas dari dosa, di zaman dahulu kala aku sudah pernah menceritakan bahwa di dunia ini hanya ada dua jalan yang dapat ditempuh supaya seseorang bisa memiliki dharma. Dan pada saat ini aku akan menceritakan kembali ilmu pengetahuan Raja Yoga yang sudah menghilang, yang terdiri dari Raja Yoga yang diikuti oleh para yogi yang setia dan karma yoga. Nah itu saudara-saudara cuma ada dua, karma yoga dan Raja Yoga. Jadi itu kalian harus paham, jangan sampai salah. Kalau karma yoga susah, saudara lebih bagus mengikuti Raja Yoga. Nah kalau kita agama Hindu ini, agama Hindu itu kan yoga saudara. Makanya agama Hindu itu di mana-mana berbeda. Karena yoga ini pesan Sri Krishna, kemanapun ini dibawa, tidak boleh mengganggu tradisi budaya setempat. Umpamanya ke Jawa, datang pelajaran yoga, kita diajari yoga, tetapi cara kita sembahyang, tempat suci kita, semuanya itu tidak boleh diganggu. Harus itu dibiarkan berkembang tumbuh sesuai dengan bangsa masing-masing. Jadi tidak boleh disamakan. Nanti nggak ada nilai value, nggak ada nanti kalau disamakan. Makanya kalau Bali itu kan tidak mau disamakan. Nah karena tidak sama maka dia aneh sendiri kan. Tetapi kan jadi pariwisata. Lah apakah Tuhan marah? Enggak, itu dibiarkan.
Nah itulah kita diberi otak supaya kita menggunakan otak kita untuk berpikir. Nah sedangkan yang sama apa? Yoganya ini sama. Soal di mana-mana karma yoga dan raja yoga supaya kita bisa memiliki cahaya. Nah, oleh karena itu ketika kita belajar agama Hindu ini atau yoga ini, kita tidak boleh belajar yoga doang, belajar agama doang. Kita juga harus mengejar teknologi. Untuk apa? Untuk mensejahterakan manusia yang tadinya bekerja susah menjadi gampang. Yang tadinya tidak ada makanan, tidak ada apa-apa, jadi banyak, melimpah. Itu sudah. Mari kita lihat Bhagavad Gita bab 18 sloka 65. Tuhan bersabda, Man mano bawo mad bhakto madiaji mam no maskuru mame waisasi satyante pratijane priyo asime. Artinya, jika ingin mencapai Tuhan yang Maha Esa, engkau harus mampu membebaskan diri dari suara tangisan dan tidak gila sembahyang. Tetapi sebaliknya, jadikanlah dirimu seorang yogi yang gila berlatih yoga dan bangga mencari ilmu pengetahuan dunia. Selalu berbahagia, hati dipenuhi dengan rasa cinta kasih kepada setiap orang dan jujur. Niscaya engkau memperoleh cahaya dari diriku. Nah, demikian saudara-saudara. Jadi kalau kita belajar Hindu, belajar agama Hindu, tidak boleh kita mempelajari yang ritual-ritual saja. Tidak boleh kita yoga saja. Kita juga harus mempelajari teknologi. Kalau kita tidak mempelajari teknologi, kita tidak bisa bekerja, jadi penghasilan kita kecil, jadi tidak bisa membahagiakan anak istri. Tidak bisa memajukan negara. Begitu sesungguhnya. Tetapi karena orang-orang tidak memahami Bhagavad Gita ini, maka ada orang-orang yang mempelajari agama saja. Tidak mempelajari teknologi, malah teknologi cenderung untuk ditinggalkan. Akhirnya suatu saat kita menjadi bangsa yang paling mundur. Bangsa yang paling bodoh, tidak ngerti teknologi. Akhirnya suatu saat kita bisa dihanguskan oleh orang-orang yang maju itu. Kita tidak tahu kalau teknologi mereka bagus-bagus semua, tiba-tiba dengan cara yang dia bisa tempuh, tidak merusak lingkungan, tidak apa-apa, cuma orangnya aja mati. Coba kita orangnya aja mati, orang Indonesia ini. Kalau ada suatu saat orang yang hebat, tetapi lingkungannya tidak ada apa-apa, kan selesai kita. Nah makanya kita juga harus mengejar ilmu teknologi supaya suatu saat kalau ada orang bisa begitu, kita juga bisa. Jadi kita tidak sirna, bangsa kita tidak habis. Jangan terlena kalau sudah nyari Tuhan. Jadi situ lebih enak apa? Selama ini saya lihat orang-orang mengejar mati semua. Kenapa? Karena tidak tahu Bhagavad Gita itu apa. Jadi demikian saudara-saudara, dan sekali lagi saya katakan juga kepada saudara Adi Hidayat, surga itu adalah bahasa Sanskerta, bahasa Weda, dan itu adanya di bumi yang paling utama. Jadi setelah mati tidak ada apa-apa, tidak ada reinkarnasi. Itu adalah agama Hindu zaman kuno. Demikian saudara-saudara, semoga dipahami. Ini umat ini gara-gara tidak mengerti, orang-orang yang harusnya menuntun umatnya tidak mengerti Bhagavad Gita, saudara-saudara. Akhirnya tidak aneh, master menjadi malap. Kenapa? Nggak tahu agama Hindu, nggak tahu Bhagavad Gita itu orang-orang itu. Jadi untuk supaya tahu agama Hindu tidak harus menjadi sarjana Hindu, saudara. Saya bukan sarjana Hindu, saya sarjana ekonomi. Tetapi kenapa?
Saya bisa menggunakan otak saya untuk berpikir. Saya tahu bahwa narasi yang beredar itu, yang diterjemahkan di Inggris itu sesat. Maka saya dari dulu tidak mau ikut itu. Saya mencari terus. Sampai saya berhasil memperoleh cahaya walaupun masih kecil. Demikian saudara-saudara, semoga ini bisa dipahami. Saya tutup sampai di sini. Saya tutup dengan Pramo Santi dan terima kasih saya ucapkan kepada semuanya. Semoga dunia kita ini menjadi aman. Kalau kita ikut yoga berarti kita tidak ada permusuhan, tidak ada pertentangan. Begitu saya tutup. Om Santi 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 Om.